kita membaca doa. Ibu ada yel-yel untuk kalian. Jadi lihat dulu, nanti ikutin. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Jadi yuk kita ikutin semuanya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Ya, satu kali lagi langsung kita berdoa ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Ya, baiklah, semoga pelajaran kita pada hari ini semoga bermanfaat. Jadi setelah ini kita akan belajar tentang proses perumusan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Ini tanggal 24 bulan 7 2020. Jadi
sebelum kalian belajar proses perumusan sebagai dasar negara ini, Ibu harapkan kalian bisa menjelaskan tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan bisa menyebutkan tokoh-tokoh dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara serta bisa meneladani nilai-nilai tokoh pada perumusan Pancasila sebagai dasar negara kita dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini kita akan belajar tentang ini. Jadi kalian harus mengamati. Ini gambar apa? Ini adalah gambar Garuda Pancasila. Ya, kan kemarin kita sudah belajar tentang Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Jadi, dasar negara kita ini ada perumusannya, yaitu adalah tentang BPUPKI. BPUPKI itu kepanjangannya apa? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi BPUPKI ini diketuai oleh Kajiman Widodiningrat. Bisa dibuka di bukunya halaman 9. Ya, halaman 8. Diketuai oleh Kajiman Widodiningrat. Dan BPUPKI ini kenapa bisa jadi BPUPKI ini? Jadi dulunya negara Indonesia ini dijajah oleh negara Jepang. Lalu karena negara Jepang itu mau menerima kekalahan, jadi negara Jepang ini membuat Indonesia ini supaya tertarik, yaitu dengan menjanjikan kemerdekaan. Lalu dibuatlah BPUPKI supaya negara Jepang itu sama negara Indonesia itu sama-sama beruntung. Karena negara Indonesia dapat kemerdekaan dan negara Jepang itu dapat ke wilayahnya, jadi sama-sama menguntungkan. Lalu dibuatlah BPUPKI ini. Lalu tapi harus Indonesia itu memenuhi persyaratan, yaitu persyaratannya Indonesia harus memiliki kepribadian bangsa Indonesia sendiri, tidak boleh meniru kepada negara yang lain. Yang kedua, negara Indonesia tidak boleh meniru jasa negara lain. Kan negara Indonesia mempunyai jasa negara Pancasila, jadi tidak boleh mengikuti jasa negara Malaysia, Singapura dan lain-lainnya. Jadi BPUPKI langsung sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yaitu menghasilkan gagasan tentang dasar negara dengan 3 tokoh. Yang pertama Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Ahmad Suepomo. Bisa dilihat di bukunya. Kan Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Ahmad Suepomo itu mengajukan perumusan dasar negara. Seperti Muhammad Yamin, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Lalu pada tanggal 22 Juni setelah BPUPKI itu berakhir, lalu pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuk Panitia Perumusan Dasar Negara atau bisa disebut dengan Panitia 9. Panitia 9 ini ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, H.A. Wahid Hashim, Abdul Karim Zakir, A.A. Maramis, Ahmad Suebagjo, dan Muhammad Yamin. Lalu Panitia 9 ini diberi tugas. Setelah diberi tugas, mereka itu menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta pada halaman 11. Lalu dalam Piagam Jakarta ini isinya adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini sama isinya dengan Pancasila, akan tetapi perbedaannya pada sila pertama. Kalau Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Jakarta Charter ini adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat bagi pemeluknya. Jadi yang sisanya 2, 3, 4, 5 itu sama. 2, 3, 4, 5 itu sama. Yang perbedaannya hanya di sila pertama. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, alhamdulillah. Lalu yang selanjutnya ada sidang kedua, yaitu pada tanggal 10 bulan Juli sampai 16
panitia untuk Undang-Undang Dasar. Lalu PPKI adalah persiapan panitia kemerdekaan Indonesia. Lalu persiapan panitia kemerdekaan Indonesia ini menghasilkan tiga. Setelah sidang ini dia menghasilkan bisa membukakan undang-undang, lalu yang kedua undang-undang dasar, dan yang ketiga adalah memilih presiden dan wakil presiden. Yang presiden pertama yaitu siapa? Presiden Soekarno. Ya, betul. Presiden pertama itu Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Yaitu yang memilihnya itu adalah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi yang memilih presiden pertama itu adalah PPKI. Lalu sampai di sini bisa dipahami? Insyaallah. Ya. Jadi yang kita bisa ambil untuk kehidupan sehari-hari kita itu adalah nilai-nilainya, yaitu yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Jadi kita tuh harus menghargai. Misalnya contoh Alvin misalnya. Alvin punya pendapat, aku suka sama baju ini misalnya. Tapi kata si Lofi, aku nggak suka. Tapi kan kita harus menghargai supaya tidak menyakiti hatinya si Alvin. Lalu yang kedua adalah menerima keputusan bersama. Misalnya di dalam kelas ini mau ngadain lomba, lalu kan kita harus supaya tidak ada salah paham, kita harus menggunakan musyawarah. Jadi kita timbang-timbang mana keputusan yang terbaik, jadi kita harus mengikuti kayak gitu. Jadi menerima keputusan bersama. Yang ketiga adalah melaksanakan hasil keputusan bersama. Contoh Alvin misalnya. Alvin punya pendapat, aku suka sama baju ini misalnya. Tapi kata si Lofi, aku nggak suka. Tapi kan kita harus menghargai supaya tidak menyakiti hatinya si Alvin. Lalu yang kedua adalah menerima keputusan bersama. Misalnya di dalam kelas ini mau ngadain lomba, lalu kan kita harus supaya tidak ada salah paham, kita harus menggunakan musyawarah. Jadi kita timbang-timbang mana keputusan yang terbaik, jadi kita harus mengikuti kayak gitu. Jadi menerima keputusan bersama. Yang ketiga adalah melaksanakan hasil keputusan bersama. Jadi kita tuh harus bekerja sama, harus bersama-sama itu dengan melaksanakan hasil keputusan bersama. Sampai sini bisa dipahami? Insyaallah. Ya, setelah ini Ibu ada permainan. Jadi kalau yang ingin bertanya silahkan tentang seputar ini. Nanti Ibu mau bertanya tentang seputar ini dengan permainan. Apa yang ada yang ingin ditanyakan? Kabu? Siapa Edi? Tidak ada. Ya sudah, kita mulai permainan ya. Permainannya setelah ini kita buat setengah lingkaran. Lalu nanti kita bermain tentang pesawat soal. Jadi kita nanti bernyanyi di mana pesawatnya nanti Ibu terbangkan, misalnya mengenai Eka. Nanti Eka menjawab pertanyaan dari Ibu. Menerima pendapat orang lain. Ya, pintar. Sudah.
ambil sebagai contoh itu ada 3. Pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua adalah menerima keputusan bersama. Yang ketiga adalah melaksanakan hasil keputusan bersama. Sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita membaca doa bersama-sama. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Semoga pelajaran pada kita hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.